selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat, semoga kamu semua bahagia. Happy New Year, selamat tahun baru bagi kalian semua. Semoga di tahun 2025 kalian mendapatkan banyak kebarokahan di finansialmu, di karirmu, juga di kehidupan cintamu. Semoga sama-sama membukakan banyak pintu kebahagiaan. Kali ini temanya, karena kita akan memasuki Januari, adalah tentang kabar-kabar di bulan Januari ya. Aku siapkan 2 pal ya lovelies yang bisa kamu pilih. Ini pal 1, ini pal 2. Karena ini tentang kabar-kabar di bulan Januari, kamu boleh pilih salah satu atau mau dua-duanya, monggo. Ikuti kata hatimu ya, ikuti intuisimu. Tetap ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat. Disarankan kalau mau lebih detail ke personal reading, di mana nanti nomor WhatsApp-nya itu banyak lewat ya. Di aku ya, di Tarotnya Riana, personal reading itu ada 3 metode. 1, yang paling praktis dan rata-rata hari itu juga ada hasilnya, yaitu voice note. Tapi nggak interaktif ya, jadi nanti hasilnya pakai foto dan penjelasannya melalui voice note. Yang kedua itu interaktif, yaitu video call sama voice call. Gitu ya lovelies. Nah, ini di menit keberapa pal stemnya, ini di menit keberapa, nanti ada juga di box deskripsi. Gitu ya lovelies. Terima kasih bagi kalian yang sering nongkrong di channel aku ya. Terima kasih banyak ya lovelies. I love you all. Dan selamat datang bagi kalian yang baru. Kita akan sama-sama belajar tentang spiritualitas, belajar tentang mengenal diri sendiri ya. Temanya kebanyakan di sini ada tentang fun healing reading, ada tentang cinta, tentang spiritualitas, tentang memulihkan ya, seperti itu, tentang manifestasi. Oke lovely, sampai ketemu di pal yang kalian pilih ya. Bye. Halo lovelies, pal 1. Tadi kamu pilih oracle yang bertuliskan aku melepaskan bayangan masa lalu dengan melihat seseorang ya. Aku sih lihat di sini seseorang itu adalah dirimu sendiri, bahwa kamu melihat dirimu sendiri dengan kacamata baru, yaitu kacamata cinta. I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love ya. Jadi kamu melihat dengan kacamata baru bahwa kamu udah mulai mengenal diri sendiri, atau mengenal diri sendiri dengan kacamata cinta, dengan melepaskan masa lalu. Aku tambah oracle-nya ya dari Shamanic Healing ya, tentang retreat. Oke, ini retreat aku lihat sih lebih berhubungan dengan pemulihan jiwa ya. Pemulihan jiwa yang pernah terluka atau sekarang lagi terluka ya, tergantung di mana kondisi kamu. Retreat ini juga diartikan tentang menemukan kedamaian di hati. Kamu mengambil suatu langkah, bisa saja langkah itu masih kayak membuat suatu pergolakan di jiwa kamu. Bisa saja kalau ini tentang cinta, stay atau move on, masih nunggu atau keluar dari satu relationship. Bisa juga di ranah kerjaan, di mana ada satu lingkungan yang toksik, apa kamu stay atau kamu keluar mencari kesempatan baru ya. Dan dirimu terluka, misalnya gegara dikhianati di cinta, di karir, atau ada seseorang memanipulasi kamu membutuhkan suatu suasana yang bisa memulihkan jiwamu. Karena sama seperti badan fisik ya, kalau kamu terluka misalnya, itu kan butuh pemulihan ya. Misalnya kakimu bengkak ya, kalau bengkak nggak bisa dipakai jalan, kamu paksain jalan, apa yang terjadi? Tambah bengkak dong. Nah, butuh suatu waktu di mana jiwamu juga terpulihkan gitu ya lovelies. Dan melalui suatu proses, di mana suatu proses ini adalah suatu proses pemulihan, kamu mengenal diri sendiri, kamu melihat bahwa dirimu sendiri membutuhkan kasih sayang darimu, membutuhkan perhatian dari dirimu. Nah, itu adalah suatu masa di mana potensi tentang kabar-kabar di bulan Januari ini adalah waktu kamu untuk memulihkan ya. Oke, kita lihat di tarotnya lovelies. Aku pakai tarot dari The Star Seeker ya. Oke.
kabar-kabar di Januari untuk yang pilih PAL 1. Jadi bisa saja ada kabar bahagia di bulan Januari, tapi dengan suatu kondisi ya lovelies, dimana bisa saja kondisi ini adalah ketika kamu seperti digambarkan Queen of Cup, ada Two of One di sini, yang mana ini adalah satu kondisi kamu melangkah menuju kebahagiaanmu. Kamu melangkah justru ketika kamu lebih menyayangi kamu gitu loh, lebih menyayangi bahwa berada dalam satu titik, di mana titik itu ada lingkungan yang toksik, ada satu komitmen yang terhianati, dan kamu merasa kayak terkuras banget energimu. Aku lihat ada pencerahan datang kepadamu yang mungkin pertandanya udah datang dari yang lalu-lalu ya, dari bulan-bulan yang lalu. Nah, bisa saja pertanda itu terjadi di suatu kejadian di mana ada suatu titik di mana kamu jadi terjatuh, di mana kamu menyadari bahwa apa yang terjadi ini pertanda bahwa kamu nggak boleh berdiam diri, bahwa energimu udah habis gitu lovelies ya. Oke. Bisa saja juga di Januari ya, kabar-kabarnya kamu akan menemukan suatu pencerahan ada di 2 tongkat bahwa kamu menyayangi dirimu seperti digambarkan Queen of Cups. Ada di mana Queen of Cups ini kamu sadar bahwa kamu layak mendapatkan cinta, kamu layak mendapatkan ketenangan, dan itu terjadi ketika kamu melepaskan masa lalu. I let go of the past. Saya melepaskan bayang-bayang dari masa lalu ya. Oke. Seven of Cups, Temperance, Ten of One. Oke. Ya, aku sih rasa ya di Januari ini kamu disarankan ya untuk melihat suatu situasi di mana ada yang ngebebanin kamu. Apakah itu masa lalu? Dimana seperti digambarkan 7 piala ini bisa saja kamu masih belum tumbuh suatu kekuatan penuh untuk melangkah. Nah, di sini juga bisa diambil waktu untuk retreat, dimana kamu bisa melihat situasi ini lebih tenang. Kamu terkoneksi dulu dengan orang-orang yang sayangnya tuh unconditionally gitu loh. Misalnya dengan orang tua, dengan sahabat ya, yang dimana kamu bisa melihat suatu situasi dimana situasi yang kamu alami atau pernah kamu alami. Bisa saja kalau tentang cinta kamu udah putus nih, tapi kayak energinya tuh masih membayangi, kamu belum bisa membuka suatu lembaran baru kayak gitu ya. Dibutuhkan waktu retreat agar di Januari ini kamu punya ketenangan dan energimu pulih. Ketika energimu pulih, apa yang terjadi? Kamu akan baik-baik saja. Seperti digambarkan Temperance, kamu akan punya ketenangan, punya keselarasan dengan semesta, dan apa yang terjadi di Queen of Cup dari energi Page of Cup ini, kedalaman spiritualmu, kedewasaan. Jadi kamu lebih dewasa dalam melangkah di kehidupan ini. Di kehidupan ini kamu udah mengambil satu pembelajaran, di mana pembelajaran ini ibarat sekolah ya, naik ke kelas yang lebih tinggi, di mana kamu udah lebih besar sekarang, lebih lebih dewasa, lebih dalam spiritualnya. Apa yang terjadi walaupun itu membuatmu terjatuh, sedih, kecewa, tapi ada pembelajaran. Nah, pembelajaran itu harus kamu ambil seperti digambarkan 2 tongkat sama 10 tongkat ini ya, Ten of One. Nah ini kan ada rumah nih lovelies ya, ini kayak bawa beban. Nah, disitulah kamu retreat, disitulah kamu bisa menganalisa ya, berkontemplasi gitu lovelies ya. Dan kata kuncinya di sini adalah melepaskan masa lalu, memaafkan kalau emang ada seseorang membuatmu terjatuh, melepaskan suatu situasi atau cinta atau kehilangan yang pernah kamu alami. Bisa saja tentang kehilangan materi juga bisa. Dengan mengikhlaskan, aku rasa ke depan di Januari ini kamu akan mendapatkan kedamaian. Lebih ke memulihkan dulu kalau aku lihat kabar baiknya untuk kalian yang pilih PAL 1. Coba aku ambil 2 kartu lagi untukmu ya lovelies. The Empress. Oke.
Karena aku lihat di sini ya, bisa saja ini terjadi ada suatu pengkhianatan lah, atau kayak bisa saja juga suatu kondisi di mana kamu kalau dicinta misalnya ya, dia menghadirkan orang ketiga, atau ternyata dia sudah berstatus gitu. Atau bisa saja juga ini dikarenakan kamu ada dalam posisi, misalnya kamu yang berstatus. Nah, ini ibaratnya adalah apakah situasi yang kamu masuki ini membuatmu bahagia? Bisa saja dulunya bahagia, tapi malah jadi ruwet akhir-akhir ini gitu. Makanya di sini adalah to love yourself, berdamai dengan situasi, melepaskan masa lalu, and move on dari sana. Seperti aku lihat di Six of Swords ini gitu. Ada pintu terbuka di depan di mana kamu bisa raih bahagiamu, tapi kebahagiaan, kedamaian itu kamu yang harus, kayak ibaratnya apa ya, kamu yang harus melangkah, karena ini bagian dari pembelajaran pendewasaan gitu, lovelies. Di back of the deck-nya aku lihat ada the lovers, kamu akan mendapatkan suatu kedamaian gitu. Ini masa depan kamu, dimana kalau kamu singles ya, dan kamu harus melepaskan seseorang yang toxic, seseorang yang punya karmic relationship sama kamu, you will find love. Mungkin nggak di Januari, tapi artinya di Januari ini ada satu pemulihan untuk mendekatkan ke energi ini gitu, lovelies ya. Dan bisa saja juga ini ada sukses ya ke depan. Bisa saja sukses ini justru ketika kamu melepaskan masa lalu yang ngebebanin kamu, dan justru kamu akan sukses ketika kamu fokus ke apapun yang kamu lakukan. Ambil mana yang resonate sama kamu ya, lovelies. Aku lihat kamu kenceng di energi Cancer, Pisces, Scorpio, ada Sagittarius juga. Kalau aku lihat di sini ya, ada Gemini, ada Aries, Leo, Sagittarius. Tapi karena ini pembacaan umum ya, bisa juga banyak yang ada juga yang lain, masa takut. Terima kasih banyak sudah nonton. Kasih like, kasih jempolnya, bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih Oracle yang mengatakan bahwa energimu menciptakan realitas. My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. Yang kamu fokuskan akan terwujud ya, akan dimanifestasikan oleh semesta. Jadi untuk Pal 2 ini, kalau aku lihat lebih ke Januari ini, bisa saja manifestasimu terwujud. Apakah itu nanti kita lihat ya. Tapi sebelum kita buka tarotnya, kita akan lihat di Oracle dari Shamanic Healing tentang slow but steady. Jadi di sini juga bisa saja dikatakan bahwa ada yang terwujud dari manifestasimu, walaupun sepertinya kayak telat, kayak lambat, tapi itu tuh termanifestasi gitu, terbentuk ya, seperti tumbuhan yang kamu tanam nggak mungkin langsung tumbuh berbunga, berbuah. Nah, pasti dia akan bertunas dulu, menumbuhkan akar dan tumbuh dengan indah seperti itu ya. Oke, kita akan lihat di tarotnya mengenai ada kabar apa di Januari untukmu ya, lovelies. Aku akan pakai tarot Moonstar Tarot ya. Oke, lovelies, kita akan lihat ya. Ada kabar apa di bulan Januari? Sepertinya sih ada suatu manifestasi, beberapa manifestasimu akan terwujud. Jadi di mana sepertinya dimungkinkan kamu ya, yang pilih Pal 2 ini udah berkenalan ya dengan law of attraction atau hukum tarik menarik, udah melewati suatu roda-roda kehidupan, pernah di bawah, pernah di atas, ya, dimana ketika di bawah kita belajar melepaskan, belajar berdamai dengan situasi, ya. Ketika di atas kamu bersyukur tentang apa yang kamu dapatkan, dan disitulah sepertinya aku lihat kamu dewasa ya secara spiritual. Nah, coba kita lihat ya. Page of Pentacle, ada Six of Cups, The Wheel of Fortune. Jadi kalau aku lihat ya di Januari ini potensinya ada suatu permasalahan. Misalnya kalau kamu punya suatu permasalahan ya,
itu akan terselesaikan ya, karena aku lihat di sini bisa saja hasil kerja kerasmu di Januari ini udah mulai kelihatan tumbuh ya, seperti tadi aku analogkan dengan suatu tanaman ya yang kamu tanam ya, prospeknya udah mulai kelihatan. Bisa saja juga di Januari ini kamu membuka suatu lembaran baru di ranah karir. Ada suatu kesempatan baru lah yang datang kepadamu, dan itu tuh terbuka banget ya. Bisa saja juga dia datang dari orang-orang yang memang tulus sama kamu ya, seperti aku lihat di Six of Cup. Nah, bisa saja secara harfiah ya, kamu di Januari kabar-kabarnya akan ketemu orang-orang dari masa lalu, orang-orang yang justru kamu nggak nyangka bakal ada suatu kesempatan baru, misalnya tentang pekerjaan baru, tentang sampingan ya, tentang kamu akan juga sepertinya ada energi di mana kayak ada energi mobile gitu loh. Bisa saja kamu bepergian, ada dinas luar, seperti aku lihat di The Wheel of Fortune ini. Coba kita lihat beberapa kartu lagi untukmu. Ups. Queen of One. Oke. Ada energi matahari ya, Lovelies. Ada energi The Fool. Oke. Januari bagi kalian adalah waktu dimana kamu punya suatu lembaran baru, dimana kamu seperti aku lihat di energi matahari ini mendapatkan hasil kerja kerasmu. Aku rasa tentang positivity ini adalah dimana kamu kayak mendapatkan suatu energi baru dari semesta. Entah gimana ini energinya, kamu merasa lebih bersemangat, kamu merasa lebih vitalitas kamu tambah bagus gitu loh. Bisa saja juga karena mungkin kamu udah menerapkan pola makannya bagus, bisa saja juga karena kamu udah mulai berolahraga ya, seperti itu. Energi matahari ini juga pencerahan yang datang kepadamu setelah lewat suatu masa sulit kalau aku lihat. Jadi Januari ini benar-benar suatu tonggak di mana kamu membuka lembaran baru. Ada The Fool, sekali lagi kamu tumbuh dewasa, seperti aku lihat di Queen of One ini. Ada ide-ide baru yang bisa kamu tumbuhkan, dan plus kamu memang ketemu orang-orang yang sefrekuensi seperti aku lihat di Six of Cup ini. Mungkin kamu ketemu ketika kamu traveling bareng, mungkin kamu ketemu karena memang kamu lagi cari, dan itu adalah manifestasimu. Karena bagi orang yang udah terkoneksi dengan semesta ya, kamu misalnya aduh kayak pengen jeruk deh, tapi kamu kayak aduh tar dulu deh gitu ya, carinya tahu-tahu ada yang kirim gitu ya. Ada yang ngirim jeruk ke kamu, ada yang ngasih jeruk misalnya, seperti itu. Atau ketika kamu ingin traveling ke satu tempat tapi kok kayak belum dapat belum dapat teman, atau kayak belum ada yang serg aja, dan kamu percaya someday bakal ada temen yang oke, bakal ada suatu, misalnya kamu mau open tour nih, kamu nemu gitu dan ada temen. Nah, seperti itu. Jadi semesta itu kayak, kalau aku lihat untuk PAL 2 ini ya, semesta itu kayak selaras gitu dengan kamu. Apa yang energi kamu tuangkan, itu yang akan kamu dapatkan. Ibaratnya kita masuk ke dalam satu gua. Energi itu kan, apa yang kamu katakan akan balik ke kamu. Ketika kamu mengatakan eko gitu kan, kalau di gua kan ekonya datang lagi ke kamu. Nah, ketika kamu memancarkan energi positif yang akan datang kepadamu. Aku lihat di sini kamu akan ketemu keluarga jiwa kamu, ketemu teman-teman yang sefrekuensi, karena energi kamu meningkat. Dan aku lihat di energi Queen of One ini ada karisma. Kamu tuh udah dilihat orang dengan energi di mana kamu menjadi sosok yang lebih dihormati, menjadi sosok yang lebih dewasa dilihat orang-orang. Orang jadi lebih segan sama kamu ketika memasuki suatu gerbang baru di The Fool ini. Bisa sudah terjadi, bisa saja emang di Januari ini potensinya itu yang terjadi ke kamu. Coba aku tarik 2 kartu lagi untukmu ya, Lovelies.
Nine of Pentacle, King of Wand. Lovelies, yang aku lihat ini banyak banget energi positif di Januari ini. Kamu juga pernah memanifestasikan suatu kemudahan di finansialmu. Itu akan datang kepadamu. Ada kelimpahan kalau aku lihat dari suatu titik di mana dulu pernah kamu kayak sulit banget untuk mendapatkan suatu kemudahan di finansial misalnya. Nah, di Januari ini udah mulai banyak pintu-pintu terbuka di ranah finansialmu atau karirmu ya. Di back of the deck-nya aku lihat ada growth ya, ada Ace of Pentacle yang mana bisa saja potensinya ya lovelies, bisa saja si Ace of Growth ini udah terjadi, udah datang dan kamu tinggal menjalankannya seperti aku lihat di The Wheel of Fortune, dan kamu di Januari ini bisa menikmati hasilnya, atau ini baru datang, ini belakangan si Nine of Pentacle ini. Jadi ini bisa saya terjadi setelah Januari atau dari Januari juga udah bisa ya, tapi artinya ini dulu yang datang baru ke sini. Karena apa? Kalau aku lihat di sini ya, kamu udah punya passion, kamu udah bisa mengerjakan apa yang dulu kamu impikan untuk dilakukan. Misalnya kamu pernah berkarir di suatu karir yang kamu tuh kayak kamu bekerja di situ karena uang aja, tapi ada apa ya, kayak suatu keinginan di hati kamu untuk melakukan sesuatu, dan itu kamu ingin melakukannya, misalnya ingin punya animal shelter, ingin memperbaharui lingkungan, tapi di sini kamu kayak terhambat di finansial. Nah, ini tuh akan datang kepadamu kesempatan itu. Plus memang ada orang-orang yang sefrekuensi datang ke kamu. Aku lihat juga ya, bisa saja kalau di ranah cinta ya lovelies, bisa aja ini seseorang yang kenalan baru yang akan datang kepadamu ya, seperti itu gitu lovelies. Seseorang yang sepertinya kamu memulai suatu hubungan cinta enggak target gitu loh ya. Di Januari ini untuk pile 2 banyak hal-hal bagus datang kepadamu. Aku lihat kamu kencang di energi Virgo, Taurus, Capricorn ya, Aries, Leo, Sagittarius. Kan ini pembacaan umum, bisa saja ada juga di Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Doa terbaik untuk kalian. Aku lihat ya, manifestasimu ada beberapa terwujud. Bisa di Januari ini pintu itnya itu yang terbuka, atau emang kamu sudah menjalani manifestasimu, mendapatkan manifestasimu, atau bisa saja pintu itu baru terbuka. Tapi apapun itu, energi positif banyak bertebaran ke arahmu ya. Makasih banyak sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye.